Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andini Novianti. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang teori belajar kognitif. Nah, sebelum saya menjelaskan materi belajar tentang teori kognitif ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan hasil analisis jurnal saya yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Implikasinya dalam Pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian kognitif secara bahasa dan dalam KBBI. Jadi, secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter yang berarti berpikir. Nah, dalam KBBI sendiri, kognitif adalah segala sesuatu yang berhubungan yang melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini dibangun melalui proses interaksi individu dengan lingkungannya. Baik teman-teman, setelah saya menjelaskan pengertian teori kognitif dari secara bahasa dan KBBI, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif itu adalah suatu proses belajar yang melibatkan aktivitas mental dalam diri manusia akibat dari interaksi dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan, baik itu pengetahuan, pemahaman, pengertian, ataupun nilai dan sikap yang membekas dalam diri individu tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori kognitif menurut tokoh-tokoh teori kognitif. Berdasarkan jurnal yang saya analisis, itu ada 4 tokoh teori kognitif. Yang pertama itu ada Jean Piaget, yang kedua ada J.S. Brunner, yang ketiga Ausubel, dan yang terakhir itu Gestalt. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan teori kognitif pertama yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Nah, Piaget mengemukakan bahwa teori belajar kognitif ini merupakan proses mental yang merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Bagi Piaget, berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting daripada sekedar mengerti. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Jadi, menurut Jean Piaget ini ada beberapa tahap perkembangan teori kognitif. Yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, yang ketiga tahap operasional konkret, dan terakhir tahap operasional formal. Nah, yang pertama tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini usia anak 0-2 tahun. Anak memiliki pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar. Kemudian tahap praoperasional. Tahap praoperasional ini umur anak 2-7 tahun. Nah, individu mulai meluaskan dunianya melalui tingkah laku dan kata-kata. Kemudian tahap operasional konkret, 7-11 tahun, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat abstrak. Kemudian tahap operasional formal, nah 11 tahun ke atas umur anak atau bisa dikatakan remaja. Individu ini mengalami perkembangan penalaran abstrak. Individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis, dan idealis. Kemudian, Jean Piaget juga mengemukakan proses-proses yang terjadi pada teori kognitif. Itu ada proses asimilasi, proses akomodasi, dan yang terakhir proses ekuilibrasi. Nah, proses asimilasi ini merupakan penyatuan data atau informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah ada. Sedangkan proses akomodasi ini merupakan penyesuaian data dari struktur kognitif yang sudah ada dengan situasi atau struktur kognitif yang baru. Ekuilibrasi ini merupakan suatu proses yang mana terjadi keseimbangan terus-menerus antara proses asimilasi dan akomodasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori kognitif menurut J.S. Brunner. Teori kognisi J.S. Brunner ini menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dipelajari dan dialami oleh individu tersebut, sehingga mereka dapat mengembangkan sendiri konsep-konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip dari contoh-contoh yang dijumpainya dalam kehidupan. Belajar penemuan atau discovery learning ini merupakan salah satu model pembelajaran atau belajar kognitif yang dikembangkan oleh J.S. Brunner. Nah, menurut Brunner sendiri,
perkembangan intelektual bagi anak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fase praoperasional, yang kedua fase operasi konkret, dan yang terakhir fase operasi formal. Fase praoperasional itu umur 5-6 tahun. Individu tersebut belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Yang kedua fase operasi konkret. Nah, tahap operasi konkret ini dapat memecahkan masalah yang dihadapi atau yang sudah dialami oleh individu tersebut. Yang ketiga yaitu tahap atau fase operasional formal. Tahap ini merupakan tahap simbolik. Individu telah memiliki ide-ide atau gagasan yang abstrak. Kemudian tahap-tahap dalam pembelajaran menurut Brunner juga ada 3. Yang pertama proses pemerolehan informasi baru, yang kedua proses mentransformasikan informasi yang diterima, dan yang terakhir menguji atau mengevaluasi relevansi dan ketepatan pengetahuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori kognitif menurut Ausubel. Nah, belajar menurut Ausubel ini haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbiter dan berhubungan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Ausubel seorang psikologi kognitif yang mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan oleh seorang guru adalah strategi mengajarnya. Menurut Ausubel, belajar ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi yang kedua menyangkut bagaimana cara siswa agar dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang sudah ada. Struktur kognitif tersebut mencangkup fakta-fakta dan konsep-konsep yang telah dipelajari siswa. Kemudian saya akan menjelaskan teori kognitif menurut Gestalt yang terakhir. Menurut teori Gestalt ini, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu insight. Nah, insight ini adalah pemahaman terhadap hubungan antara bagian dalam suatu situasi permasalahan. Teori Gestalt ini menganggap bahwa insight adalah inti dari pembentukan tingkah laku. Jadi, Gestalt ini juga mengemukakan prinsip-prinsip. Nah, ada 4 prinsip-prinsip menurut Gestalt. Yang pertama yaitu tujuan belajar adalah untuk mendapatkan pemahaman atau insight. Yang kedua, belajar dimulai dari keseluruhan. Yang ketiga, individuasi bagian-bagian dari keseluruhan. Dan yang terakhir, individuasi belajar dengan menggunakan pemahaman atau insight. Kemudian berdasarkan 4 teori kognitif tadi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh teori kognitif, ada beberapa catatan penting. Yang pertama, catatan penting dari teori kognitif Piaget. Yang pertama itu individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, perlu adanya individualisasi dalam pembelajaran. Kemudian catatan penting dari teori kognitif Brunner, dalam pembelajaran harus ada partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Yang kedua, guru dalam proses pembelajaran berperan sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Kemudian catatan penting dari teori kognitif Ausubel. Yang pertama, kunci keberhasilan terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima. Yang kedua, belajar bermakna akan berhasil jika ada motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut. Dan catatan penting dari teori kognitif Gestalt, yang pertama, tujuan utama belajar adalah untuk memperoleh pemahaman. Yang kedua, pembelajaran akan bermakna apabila siswa mampu memahami objek pembelajaran secara totalitas. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembahasan secara umum tentang teori belajar kognitif. Di jurnal tadi saya juga sudah menjelaskan pengertian dari teori kognitif. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pengertian-pengertian yang ada di jurnal. Jadi pengertian dari teori kognitif ini merupakan teori yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini melibatkan aktivitas mental dalam diri manusia sebagai bentuk dari interaksi dengan lingkungannya untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan sikap serta nilai yang membekas dalam diri individu tersebut. Kemudian implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Teori ini tidak hanya melibatkan stimulus dan respon, tapi dengan melibatkan proses berpikir yang kompleks.
Ilmu pengetahuan dibangun melalui proses interaksi antara individu dengan lingkungannya. Sebagai contoh, jika seorang anak pergi ke tempat yang pernah diamatinya seperti pemandangan gunung, pantai, dan lain-lain, maka dia akan mengamati objek-objek yang ada di sana. Tetapi, jika dia ingin menceritakan pengalaman dan yang sudah dia amati, dia tidak perlu dengan cara menghadirkan objek-objek tersebut, tetapi hanya dengan kata-kata dan juga kalimat. Nah, tanpa kita sadari, itu telah terjadi teori belajar kognitif pada diri anak tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari teori kognitif. Pertama, kelebihan dari teori belajar kognitif ini. Yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi siswa. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa baik dalam menciptakan ide baru. Lanjut teman-teman, kekurangan dari teori belajar kognitif ini. Yang pertama, teori ini sulit dipraktekkan secara murni. Yang kedua, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipahami. Dan yang terakhir, teori ini sulit dipraktekkan pada tingkat lanjut. Baiklah teman-teman, saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman tentang teori belajar kognitif ini. Terlebih dan terkurang dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.